Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalamu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah Bunda Indonesia, kita bertemu dalam satu program khusus yang diberi nama Micro Learning for Growing Parents. Ya, arti pembelajaran mikro, singkat-singkat, begitu ya, untuk orang tua yang senang atau ingin terus bertumbuh dan bertumbuh tentu dengan menuntut ilmu, begitu kira-kira. Kajian ini insya Allah merupakan kajian Islamic Psychology yang berusaha ya, membumikan ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW, baik ya, yang hadir melalui ayat-ayat Al-Quran maupun yang beliau SAW contohkan, dan juga para sahabat ya. Untuk kali ini subtema kita adalah tentang akil balik ya. Ternyata ada bahasan panjang yang berhubungan dengan akil balik ini, gitu kira-kira ya. Dan payung dari semua ini, dari program ini, adalah upaya untuk menguatkan keberfungsian spiritual orang tua ya. Jadi kita mengetahui bahwa manusia paling tidak terbangun dari 4 dimensi. Dimensi biologikal atau keberfungsian biologis, lalu keberfungsian psikologis, lalu keberfungsian sosial, dan juga keberfungsian spiritual ya. Kabar baiknya, sambil kita berusaha meningkatkan keberfungsian spiritual anak, itu adalah juga sekaligus upaya meningkatkan keberfungsian spiritual orang tua ya. Keberfungsian spiritual adalah satu mekanisme prekognitif ya. Ada satu mekanisme yang berupa kesadaran yang hadir ya, yang dominan dalam membentuk pikiran, kemudian sikap, kemudian perilaku ya. Dan dari siklus itu, maka itu kembali bisa memperkuat kesadaran kita. Ada apa saja kesadarannya? Paling tidak ada 4 kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran kefanaan atau temporary awareness, yaitu bagaimana setiap kita menyadari bahwa hidup ini, khususnya hidup di dunia ini, hanya sementara, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, waktu yang bisa kita kendalikan, kita isi, kita kelola, itu hanya sebentar, dan bahkan kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir ya. Maka ini sejatinya adalah kesadaran yang akan memunculkan pola pikir untuk tidak menyia-nyiakan waktu, pola pikir untuk segera memanfaatkan waktu untuk kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, gitu intinya. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang kedua adalah guidance awareness atau kesadaran kebutuhan akan petunjuk ya. Kesadaran kebutuhan akan petunjuk, bahwa manusia hidup di muka bumi ini membutuhkan petunjuk ya. Hampir pada setiap langkahnya, aktivitasnya, kegiatannya, manusia membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail. Lalu yang ketiga itu adalah kesadaran akan misi. Artinya apa? Bahwa setiap manusia diciptakan dengan maksud tertentu.
ya, ada tujuan penciptaan, ya, yang nanti insya Allah juga akan kita bahas. Dan yang keempat adalah fitrah awareness, ya, yaitu kesadaran bahwa setiap manusia lahir kemudian tumbuh berkembang berbasis fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Nah, begitu ya. Jadi ini nih payungnya. Dan pada sesi ini subtopik kita adalah tentang akil balik, ya. Sebuah masa dalam pertumbuhan individu manusia, ya, yang punya peranan penting atau yang merupakan tonggak penting bagi perjalanan manusia tersebut. Oke. Nah, ya, untuk itu seri ini akan berlangsung dalam 4 sesi, ya. Sesi pertama yaitu upaya memahami akil balik, ya. Memahami akil balik, ya. Apa saja nih yang berubah pada individu, atau dalam hal ini kalau kita orang tua, ya, pada anak, ya, yang berubah pada saat yang bersangkutan memasuki sesi ini. Biologisnya ada perubahan, psikologisnya ada perubahan, sosialnya ada perubahan, dan spiritualnya, ya, juga ada perubahan. Nah, gitu ya. Jadi artinya ada sejumlah dimensi perubahan yang perlu dibersamai dan diwaspadai oleh orang tuanya, ya. Yang kedua, nanti sesi kedua kita akan mengupas lebih dalam tentang aktivasi keberfungsian spiritual menjelang akil balik, ya. Artinya tadi setiap individu itu telah dianugerahi oleh 4 keberfungsian biologis, ya. Kita makhluk biologis ini ada kulit, ya, ada indera, ya, panca indera, perasa, ya, ada mekanisme biologis yang terjadi pada diri kita sehari-hari. Juga kita adalah makhluk psikologis yang mampu berpikir, ya, pengambilan keputusan, ya, analisis, ya, introspeksi diri, dan lain-lain. Setiap manusia juga punya level kecerdasan psikologisnya sendiri-sendiri, dan lain-lain. Kemudian kita juga adalah makhluk sosial, ya, yang pada basicnya manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya, ya. Kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya. Dan kita juga adalah makhluk spiritual, ya. Oleh karena itu, bagaimana nanti kita akan mengupas aktivasi 4 kesadaran ini seiring sejalan dengan masa akil baliknya, begitu ya. Lalu sesi 3, nah, ya, ini insya Allah menarik, ya, karena setiap manusia itu terlahir dengan benih fitrahnya. Dan setidaknya menurut Imam Al-Ghazali, ya, rahimahullah ta'ala, itu yang beliau ini banyak melahirkan karya-karya yang sampai sekarang masih terus dikaji oleh para ilmuwan di dunia, khususnya tentang apa dan bagaimana manusia berfungsi, apa dan bagaimana manusia itu, gitu ya. Itu beliau, ya. Dan kemudian dilanjutkan oleh Al-Ustadz Hari Santosa, rahimahullah ta'ala, yang beliau mengembangkan menjadi 8 dimensi fitrah manusia, ya. Mulai dari fitrah keimanan, fitrah belajar dan bernalar, ya, fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah individualitas dan sosialitas, kemudian ada fitrah jasmani, kemudian ada fitrah seksualitas, kemudian ada fitrah bahasa dan estetika, lalu fitrah perkembangan. Artinya berbicara tentang tumbuh kembang anak, maka sejatinya kita bicara tentang pertumbuhan 8 dimensi fitrah ini, ya. Dan salah satunya itu adalah fitrah bakat, ya, fitrah bakat yang perlu ditemu kenali oleh orang tuanya, kemudian ditumbuh kembangkan oleh anaknya, ya. Kita mengetahui karena tidak setiap anak lahir untuk menjadi
Misalnya ahli matematika tidak lahir untuk menjadi ahli ilmu alam. Tidak semua anak lahir untuk menjadi ilmu sosial. Tidak semua anak lahir menjadi ilmu kedokteran dan lain-lain. Tapi masing-masing akan punya peran-peran terbaik atau terpenting dalam peradaban di mana dia ditakdirkan dilahirkan, ya. Jadi tidak semua orang berprofesi sama, ya. Karena setiap orang ada atau sebuah masyarakat itu perlu peran-peran yang berbeda, ya, untuk saling membantu, ya. Untuk saling membantu, ada yang jadi pedagang, ya, ada yang menjadi bekerja bidang kesehatan, bidang pertanian dan lain-lainnya, ya. Oleh karena itu, di manakah sejatinya, ya, fitrah bakat dari putra-putri Bapak Ibu, ya, yang itu merupakan titik terkuatnya, ya, merupakan potensi tertingginya, sehingga yang bersangkutan akan menjadi master, ya, akan menjadi seseorang yang paling menguasai bidang tersebut, sehingga bidang tersebut bisa menjadi nanti sumber rizkinya dan sumber yang bersangkutan untuk menebarkan maslahat bagi umatnya, ya, bagi masyarakat sekitarnya, ya, bagi lingkungan sosial terdekatnya dulu barangkali, ya, dimulai dari situ. Begitu kira-kira. Lalu seri 4 kita akan mengupas bagaimana menyiapkan anak menjadi mukallaf, ya. Karena akil balik adalah penanda bahwa sang anak telah memasuki masa bukan lagi anak-anak, nah, gitu ya. Dan dia akan memasuki masa yang seiring sejalan dengan orang tuanya, akan memasuki tahap perkembangan yang sama dengan orang tuanya. Nah, ya, yaitu masa atau tahap dewasa atau tahap pemuda atau tahap mukallaf, ya, atau tahap bukan lagi anak-anak, ya, yang tentunya mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu. Selanjutnya, seri terakhir atau kelima adalah pendidikan setelah akil balik. Nah, ya, dan insya Allah ini akan kita kupas dalam kerangka Islamic Psychology berbasis panduan dari ajaran Islam. Kami meyakini bahwa setiap manusia itu berhak untuk bertumbuh, ya. Artinya setiap orang itu berhak untuk bertumbuh, ya. Hari ini kita masih melihat bahwa sejumlah orang tidak bertumbuh sesuai potensinya, ya. Tidak bertumbuh sesuai dengan potensinya. Tidak banyak perubahan dari hari ke hari, ya, dari apa yang dimilikinya, baik keberfungsian biologisnya, baik keberfungsian psikologisnya, sosialnya, maupun spiritualnya. Padahal setiap manusia punya potensi untuk bertumbuh yang tidak terbatas. Yang kedua, kredo yang kita yakini adalah bahwa setiap manusia berhak dibantu untuk bertumbuh. Maka rangkaian program ini juga adalah dalam rangka untuk saling membantu, ya. Barangkali kali ini kami mengingatkan Bapak Ibu, barangkali di lain waktu Bapak Ibu yang mengingatkan kami. Artinya menumbuhkan budaya watawassaw bil haq watawassaw bil sob, saling menasehati dalam kebenaran, gitu ya. Karena manusia tempatnya khilaf dan lupa. Maka tradisi saling mengingatkan akan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, ini yang kita coba dorong, gitu ya. Dan yang terakhir, bahwa setiap manusia itu punya potensi atau insya Allah akan punya kesempatan untuk membantu manusia lain bertumbuh, ya, sebagai bentuk dia memberikan manfaat atau maslahat pada orang lain dengan potensi yang dia miliki. Oke, demikian sesi pertama kita, ya, pertemuan pertama dari micro learning for growing parents, ya, subtopik akil balik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.